Pasca perang Israel-Amerika melawan Iran terus memanas. Beberapa hari terakhir ini di media sosial di negeri Konoha dihebohkan oleh berita yang mengejutkan. Dikatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah tewas terkena serangan rudal Iran yang menghantam rumahnya. Narasi ini disebarkan dengan sangat meyakinkan. Akibat beberapa hari Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak muncul di publik. Lalu ada video pidato Netanyahu setelah ledakan. Ada analisa bahwa video itu merupakan hasil rekayasa teknologi AI karena jari daripada Benyamin Netanyahu terkadang terlihat 6 jari. Yang lebih mengejutkan juga sebelumnya, beberapa media besar ikutan menayangkan berita hoax tersebut. Tidak hanya itu, juga di negeri Konoha beredar juga banyak berita-berita. Katanya kota Tel Aviv, kota terbesar di Israel, sudah lululantak hancur karena serangan rudal Iran. Kapal Indo-Amerika sudah dihantam oleh rudal Iran. Namun akhirnya fakta sesungguhnya terungkap bahwa Perdana Menteri Israel Netanyahu baik-baik saja, tidak mati dan tidak terluka. Bahkan kota Tel Aviv Israel ternyata tetap tenang dan berjalan dengan baik. Kapal daripada Indo-Amerika juga ternyata terus berfungsi dalam peperangan ini. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita satu hal besar, bahwa sangat berbahaya berita hoax. Tahukah Anda bahwa hari ini dunia bukan hanya krisis kebenaran, namun dunia hari ini krisis tentang hati manusia. Alkitab sudah menubuatkan bahwa kondisi ini akan terjadi jauh sebelum internet, teknologi AI, dan media sosial ada. Kita harus waspada, karena jika kita tidak sadar, kita akan bisa terhanyut oleh berita-berita propaganda, berita-berita hoax yang akhirnya membangun opini, bahkan menyebarkan kebencian. Ayo, yang mau menjadi cerdas dalam menghadapi setiap berita di sosial media dan sebagainya, ayo coba katakan, saya memilih cerdas. Ya, saya memilih cerdas. Jangan jadi orang yang dengan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Nah, apa pelajaran penting tentang bahaya berita hoax ini? Saya mau memberikan beberapa pelajaran penting agar kita menjadi bijaksana. Yang pertama, kebencian mampu memanipulasi realitas. Saya ulang lagi, bahaya berita hoax adalah kebencian akan mampu memanipulasi realitas. Artinya, ketika orang dipenuhi dengan kebencian, ketidaksukaan, maka itu akan memunculkan manipulasi-manipulasi, sebuah tindakan yang memanipulasi, memutarbalikkan kenyataan dengan apa yang mereka suka. Nah, inilah bahaya yang pertama. Kalau orang dipenuhi kebencian, nafsu ingin menghancurkan mereka yang dibenci, maka tindakan mereka akan memanipulasi apapun untuk mencoba mentwist atau memutar balik kenyataan atau fakta. Sehingga sepertinya itu terjadi, padahal bukan
realitas. Alkitab sudah mengingatkan kita dalam Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Lihat, kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Artinya ada sesuatu yang akan dihasilkan, ditimbulkan akibat kebencian. Ketika seseorang dipenuhi dengan ketidaksukaan, kepahitan, kebencian, dendam, maka itu akan bisa menimbulkan banyak hal-hal yang manipulatif. Bisa menimbulkan pertengkaran, bisa juga menimbulkan berita-berita hoax, propaganda-propaganda jahat. Nah, kebencian menimbulkan pertengkaran. Yang menarik, kata menimbulkan di sini, dalam bahasa Ibrani penulisan Alkitab aslinya, dari kata teorer. Menimbulkan atau teorer artinya bukan sekedar memicu konflik, tetapi teorer atau menimbulkan itu artinya membangkitkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Membangkitkan sesuatu yang sebenarnya hanya ilusi. Sebuah propaganda atau hoax. Dengan kata lain, kebencian memiliki kemampuan menciptakan ilusi, realitas palsu, propaganda negatif, dan hoax. Orang yang membenci tidak lagi sibuk mencari kebenaran, tetapi orang yang dipenuhi dendam kebencian akan sibuk mencari senjata untuk menyerang, menghancurkan mereka yang dibenci. Lihat betapa mengerikannya kebencian itu. Ayo hari ini, siapapun kita yang menyaksikan program ini, jangan terus kita dipenuhi dengan dendam kebencian. Mungkin kita pernah disakiti, atau mungkin dikecewakan, dikhianati, dirugikan, atau bahkan sebetulnya kita tidak punya masalah dengan seseorang atau sebuah bangsa, tapi hanya gara-gara terprovokasi oleh berita-berita hoax, maka timbul kebencian, ketidaksukaan. Dan saudara sekalian, mari kita waspada. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bukan jadi orang yang dipenuhi kebencian. Tetapi Alkitab mengajarkan, Yesus berkata, hendaklah kamu mengasihi, mengampuni, bukan hanya orang yang baik kepadamu, tetapi juga orang yang memusuhi, membenci kamu. Kalau orang membenci kita, orang tidak suka dengan kita, itu masalah mereka. Tetapi kalau sampai kita yang benci dan tidak suka, maka itu masalah kita dengan Tuhan. Ayo yang setuju coba katakan, saya mau buang kebencian. Dunia sering menolak kebenaran karena tidak tahu akibat propaganda jahat dan berita-berita hoax. Dunia menolak kebenaran karena kebenaran tidak sesuai dengan kebencian mereka. Tahukah Anda, seperti seorang profesor psikologi, dia pernah berkata, ketika seseorang sangat membenci seseorang, otaknya akan berhenti mencari fakta, namun otaknya akan mulai mencari bukti untuk membenarkan kebencian itu. Itu sebabnya berita hoax tentang kehancuran Israel, tentang kematian Perdana Menteri Benyamin Netanyahu langsung viral di mana-mana, terutama di negeri Konoha. Bukan karena terbukti, tetapi karena orang ingin itu menjadi sebuah kenyataan. Padahal hanya halu. Benyamin Netanyahu-nya akhirnya muncul dan semuanya baik-baik saja. Nah, saya nggak tahu itu malunya bukan main seharusnya, tapi biasanya orang yang dipenuhi hoax, dipenuhi dengan kebencian, nggak punya muka rasa malu, ya kan? Itu terjadi di Konoha, bukan di Indonesia, ya. Nah, sekalian, ketika kebencian menguasai hati, maka fakta akan menjadi musuh. Dia nggak suka dengan berita tentang, wow, kemenangan Amerika, Israel atas Iran. Wah, nggak suka.
karena kebencian terhadap Israel dan Amerika. Pokoknya Amerika, Israel kalah dalam perang. Padahal Anda lihat bagaimana dalam serangan-serangan itu, jelas kekuatan laut Iran dan juga kekuatan udara Iran sudah lumpuh total. Sehingga dengan bebas pesawat tempur Israel dan Amerika melakukan target-target dengan bom-bom yang sangat hebat. Jelas kita tidak suka perang. Kita berdoa bagi perdamaian. Kita berdoa agar perang itu berhenti. Namun yang jauh lebih penting bukan soal perang, tapi yang harus berhenti adalah kebencian. Yang harus berhenti adalah dendam kita. Mau sampai kapan kita terus hidup dalam kebencian, dendam, sakit hati, terluka? Bukankah kebencian, dendam itu ibarat orang minum racun maut dan dia berharap orang yang dia benci yang mati karena racun itu? Itu jelas suatu tindakan yang bodoh. Mari kita belajar, karena Alkitab sudah mengingatkan dalam kitab Ayub, orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Jadi orang yang terus hidup dalam sakit hati, itu bodohnya bukan main. Bahkan akan dibunuh. Bisa dibunuh sukacitanya, dibunuh kebahagiaannya, dibunuh kesehatannya, dibunuh rezekinya, ya kan? Dibunuh imannya, hanya gara-gara kebencian atau kebodohan. Ayo coba ketik, katakan, saya buang kebencian. Ya. Yang kedua, pelajaran penting tentang bahaya berita hoax. Orang bodoh menyukai berita yang memuaskan telinganya. Wah, di Konoha komen-komennya langsung viral. Kalau ada berita-berita miring, ya, berita-berita buruk tentang Israel. Nah, ini kita harus sadar bahwa orang bodoh menyukai berita-berita yang hanya memuaskan telinganya, memuaskan nafsunya. Ya, Alkitab berkata, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Itu dalam Amsal 18 ayat yang kedua. Jadi orang-orang hanya suka membeberkan isi hatinya, membeberkan kepahitannya, kebenciannya, dendamnya. Itu ternyata dikatakan orang bebal. Ya, orang bodoh. Orang bebal tidak suka pada pengertian. Ya, artinya kebenaran yang memberi pengertian yang penting, nggak suka. Dia akan jauhi. Berita-berita yang realistis, malah dia nggak suka. Tapi kalau berita yang cocok dengan isi hatinya, wah, langsung jadi euforia, seperti sorak kemenangan, ya kan? Dengan sulaku komen-komen yang membahagiakan mereka. Tapi ternyata sayangnya itu hoax, bukan realita. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Kata bebal di sini dalam bahasa Ibrani aslinya dari kata kesil. Kesil itu artinya bukan orang yang IQ-nya rendah, tetapi orang yang menolak kebenaran karena kebenaran tidak menyenangkan hatinya. Nah, itulah kesil. Ya, itulah ya, saudaraku, kata bebal. Jadi bebal, orang bebal adalah orang yang menolak kebenaran. Ya, karena kebenaran itu tidak menyenangkan hatinya, tidak cocok dengan isi hatinya. Nah, banyak hari-hari ini orang cuma sibuk mencari berita yang cocok dengan isi hatinya. Nah, Rasul Paulus pun sudah menubuatkan tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Di zaman modern, mereka akan mengumpulkan berita-berita dari sosial media yang menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Sekarang ini orang tidak lagi mencari berita yang benar, namun orang sibuk mencari berita yang memuaskan emosi dan juga hati mereka. Nah, jika seseorang membenci Israel, maka berita Israel hancur, Israel kena bom, Benyamin Netanyahu kena bom, itu akan terasa menjadi kabar sukacita.
Padahal itu keliru semua. Nah, di era algoritma media sosial, platform digital belajar satu hal. Jika suatu konten atau tayangan membuat orang marah, membuat orang senang, atau ketakutan, maka konten itu akan lebih cepat viral. Nah, ini yang dipelajari dalam soal era algoritma di media sosial. Jadi kalau justru berita yang baik, ya, maka nggak cepat viral. Tapi berita-berita miring yang membuat orang marah, membuat orang senang sesuai dengan nafsunya, membuat orang ketakutan, maka konten itu secara algoritma akan cepat viral. Jadi algoritma bukan mencari kebenaran. Algoritma mencari reaksi emosional. Makin banyak orang yang marah atau benci, nggak suka dengan berita itu, atau senang, maka banyak komen-komennya, banyak like-nya, maka algoritmanya akan membuat makin viral. Nah, sebelum saya lanjutkan, supaya postingan ini makin viral, ayo coba like, ya, komen yang baik, dan share pada teman-teman Anda. Dan juga bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube channel Bethel Miracle Center, supaya kebenaran ini yang viral, bukan justru berita-berita hoax. Itu sebabnya berita hoax berkembang cepat sekali seperti virus di zaman sosial media ini. Ingat bahwa hoax tidak hidup karena kuatnya kebohongan, tetapi karena lemahnya hati manusia. Jadi ayo, jangan sampai kita hanya suka mendengar apa yang kita suka, padahal orang bijak adalah orang yang suka mendengar apa yang terkadang tidak dia suka. Itu teguran, sebuah pembelajaran yang menyakitkan, tapi justru membuat orang itu makin dewasa. Ketika dengar firman Tuhan, dengar khotbah yang menyenangkan, wow, kita kemudian asik. Tapi kalau ada khotbah yang keras, menegur dosa, kena, gua banget, justru malah tersinggung sama pendeta, curiga, pasti ada yang ngasih bocoran nih sama pengkhotbahnya. Nah, itu respon yang salah. Ayo kita belajar lebih suka kebenaran daripada hoax. Ayo coba katakan, saya mau mencintai kebenaran. Yesus adalah kebenaran, dan kita harus cinta kebenaran dan bukan berita yang memuaskan nafsu kita. Amin. Yang ketiga, pelajaran penting tentang bahaya berita hoax. Hati manusia punya 1000 alasan mencari pembenaran diri. Setiap orang akan mencoba mencari 1000 alasan untuk membenarkan diri mereka. Alkitab berkata dalam Yeremia 17 ayat 9, hati manusia licik, lebih licik dari segala sesuatu. Wow. Hati manusia itu licik, ya sudah licik, lihai, licin. Nah, kata licik, hati manusia licik, kata licik dalam bahasa Ibrani dari kata akop. Akop atau licik artinya berbelit, manipulatif, sulit diluruskan. Wah, ini bahaya. Itulah natur manusia yang berdosa. Ketika seseorang ketahuan menyebarkan hoax, biasanya mereka tidak mau berkata, saya salah. Tidak akan mau berkata, minta maaf. Tapi ya itu tadi, saudaraku. Ternyata dia memang, saudaraku, orang yang berbelit, manipulatif, licik, sulit diluruskan. Nah, saya harap semua kita bukan jadi orang yang licik, tapi orang yang jujur, berintegritas. Amin. Coba katakan, saya tidak mau jadi orang licik. Ya. Nah, sebaliknya, mereka yang ketahuan menyebarkan berita hoax, propaganda jahat, akan selalu berkata, saya kan hanya men-share. Saya kan juga dapat dari orang lain. Yang penting kan pesannya benar, walaupun ya ada hoaxnya. Nah, itulah pembenaran diri. Seorang filosof pernah berkata, lebih mudah menipu seseorang daripada meyakinkan dia bahwa dia sudah tertipu. Saya ulang lagi, lebih mudah menipu seseorang daripada meyakinkan dia
bahwa dia sudah tertipu. Karena itu hoax tidak pernah mati. Hoax hidup karena ego manusia yang tidak suka kebenaran dan tidak suka dipermalukan. Orang yang mencintai kebenaran akan mau mengoreksi dirinya. Namun orang yang mencintai ego akan berusaha mengoreksi fakta dan membangun sebuah ilusi, halu, hoax, propaganda negatif. Ayo coba katakan, saya mau mencintai kebenaran. Yang keempat, yang terakhir, pelajaran penting tentang bahaya berita hoax. Orang percaya dipanggil menjadi penjaga kebenaran. Orang percaya dipanggil untuk menjadi penjaga, pemberita kebenaran. Ayo coba katakan, saya mau menjadi pemberita kebenaran. Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu. Enggak semua berita, enggak semua tayangan kita percaya. Uji dulu kebenarannya. Dan peganglah, filter, dan hanya terima berita-berita yang baik. Orang Kristen tidak boleh menjadi penyebar kebohongan digital. Orang Kristen tidak boleh menyebarkan gosip-gosip miring. Orang Kristen tidak boleh kemudian, saudaraku, menyebarkan fitnah. Kita dipanggil menjadi penjaga kebenaran. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya, ketika kita mencintai Kristus, kita juga harus mencintai kebenaran. Saudara, di zaman sekarang ini, teknologi AI bisa membuat video palsu. Media sosial bisa memanipulasi perspektif. Propaganda negatif bisa menyebar dalam hitungan detik. Belum lagi buzzer-buzzer yang dibayar untuk bekerja menyebarkan hal-hal yang buruk. Tetapi sebenarnya, kalau kita merenungkan, masalah terbesar bukan soal teknologi. Namun masalah terbesar adalah jahatnya hati manusia yang tidak mencintai kebenaran. Karena jika hati sudah membenci, jika hati sudah menghalalkan segala cara untuk dapat keuntungan, bahkan fakta pun akan ditolak. Kebenaran pun akan dikorbankan. Hari ini, yuk jangan lagi kita berhidup dalam semua hoax tersebut. Nah, pelajaran penting tentang bahaya berita hoax yang pertama, kebencian mampu memanipulasi realitas. Hati-hati, periksa hati, buang kebencian, biar hati kita dipenuhi pengampunan dan kasih. Yang kedua, orang bodoh menyukai berita yang memuaskan telinganya. Namun orang yang bijak, orang yang berhikmat, justru dia suka teguran, suka kebenaran. Yang ketiga, hati manusia punya 1000 alasan untuk mencari pembenaran diri. Stop membenarkan diri, tapi mulailah hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan yang keempat, orang percaya dipanggil menjadi penjaga kebenaran. Beritakan kebenaran. Di zaman ketika kebohongan bisa viral dalam 1 menit, namun orang yang mencintai kebenaran adalah terang dunia yang membawa terang Tuhan bagi kegelapan. Yang setuju coba katakan, saya mencintai kebenaran. Ayo yang mau cinta kebenaran, mari angkat tangan saudara kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran yang kami belajar dari pengalaman bahaya berita hoax tentang kematian Benyamin Netanyahu. Dan ternyata itu salah, Tuhan. Hari ini kami mau belajar dalam bersosial media, dalam berinternet, dalam Tuhan bersosialitas, agar kami tidak menjadi penyebar hoax, agar kami tidak menjadi korban hoax dan propaganda negatif. Tapi biar mulai hari ini, hati kami tidak lagi dipenuhi kebencian, tapi kami lepaskan pengampunan dalam nama Yesus pada orang-orang yang telah merugikan, menyakiti, melukai kami. Dan kami mau belajar bukan jadi orang bodoh yang suka dengan berita-berita hoax, tapi biar kami jadi orang bijak
yang suka dengan kebenaran. Ajari kami Tuhan tidaklah sibuk mencari alasan-alasan sebagai pembenaran diri, tapi kami mau mudah bertobat, mudah ditegur, dan mau berubah. Dan ajari kami Tuhan menjadi orang percaya sebagai penjaga kebenaran, sebagai pemberita kebenaran di tengah-tengah dunia yang gelap dan makin jahat ini. Berkati semua sahabat Pespa Mujijat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, persoalan apapun yang kami hadapi, beri kami hikmat, dan biar kami mau bertobat, dan kami mau Tuhan memperbaiki hidup, sehingga dari masalah kami akan berubah jadi sebuah kesaksian dan kemenangan yang ajaib. Kami memberkati Israel, kami memberkati Palestina, kami memberkati Iran, Amerika, bangsa-bangsa di Timur Tengah, bahkan juga Indonesia. Karena setiap kami dipanggil, bukan untuk mengutuk, tapi kami mendoakan yang baik, kami memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Ayo jika Anda diberkati, coba ketiklah, katakan, saya buang semua hoax dan kebencian. Ya, dan jika Anda diberkati juga, tolong bisa share kepada teman-teman Anda, pencet like-nya sekarang juga, dan juga komen yang baik, karena itu akan membuat algoritma tayangan ini akan cepat bisa viral kemana-mana, dan banyak orang tahu kebenaran. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan bagi Anda yang belum follow Instagram saya, silakan Instagram Lukas Kusuma atau Instagram Bethany Miracle Center. Dan program Mesbah Mujijat hadir tiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Sementara hari yang lain Senin, Rabu, Kamis, Sabtu jam 7.30 malam juga ada tayangan dari Bethany Miracle Center, baik itu pujian maupun khotbah. Dan hari Minggu akan ada ibadah 2 kali secara live dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia. Ayo lawan setiap kebohongan, hoax, propaganda negatif dengan kebenaran dan juga dengan kecerdasan dan pertolongan Tuhan. Ya, saya Pastor Lukas Kusuma dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika mengucapkan berkat Tuhan buat setiap Anda semua. Sarangi.